Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran PPKN untuk kelas 12 pertemuan keempat. Hari ini adalah pertemuan keempat, di mana pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 2. Ya, bab 2 kita sudah memasuki bab 2, poin B, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi lembaga penegak hukum setidaknya ada 4 nih. Yang pertama adalah peran kepolisian, peran kejaksaan, peran hakim, dan peran advokat. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peran kepolisian. Peran kepolisian dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tugas dan wewenang pokok kepolisian Republik Indonesia. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi tugas dan kewenangan Polri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi fungsinya adalah, tugasnya adalah Kamtibnas. Jadi kadang kita rancu dengan tugas dan wewenang TNI. Kalau TNI itu kan di bidang pertahanan, kalau Polri itu dalam bidang keamanan. Tugasnya adalah menjaga keamanan dalam negeri. Jadi bukan urusan dengan luar negeri, tapi dalam negeri. Bagaimana menciptakan ketertiban dalam masyarakat, tidak terjadi huru-hara dan lain sebagainya, itu menjadi tupoksi daripada kepolisian. Kedua adalah penegakan hukum. Penegakan hukum di sini artinya bahwa polisi memiliki kewenangan untuk menindak siapapun oknum yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah fungsi perlindungan, bagaimana polisi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Kemudian memberikan pengayoman dan pelayanan dalam bentuk apapun, itu konsultasi hukum, kemudian pelayanan dalam hal-hal yang sederhana seperti ketika kita mencari kerja harus ada SKCK dan lain sebagainya. Kemudian beberapa tugas kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pokoknya sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, polisi boleh melaksanakan pengaturan atau penjagaan terhadap kegiatan masyarakat. Contohnya umpamanya ada kegiatan pengajian, ada kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, maka polisi berhak melakukan pengaturan dan juga perizinan apakah kegiatan tersebut membahayakan atau tidak, karena sifatnya mengumpulkan massa. Maka ini yang berwenang adalah kepolisian. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Jadi kegiatan lalu lintas itu menjadi tupoksi atau tanggung jawab daripada kepolisian. Jadi polisi boleh merekayasa lalu lintas seumpamanya karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi bisa melakukan rekayasa lalu lintas, penutupan jalan diganti dengan jalan yang lain, kemudian memberikan kebijakan tertentu, umpamanya bahwa rambu-rambu lalu lintas ini dilarang, ini diperbolehkan, dan lain sebagainya. Itu menjadi kewenangan kepolisian. Kemudian yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa selain pada 2 tugas di atas, polisi juga yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana polisi mampu membina masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat atas ketaatan terhadap hukum atau undang-undang. Nah, ini biasanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Kadang kalau di sekolah sering ada polisi datang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan
tawuran, umpamanya, atau narkoba. Bagaimana bahaya tawuran dan narkoba bagi generasi muda? Ini adalah salah satu bentuk melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Jadi polisi juga ikut andil dalam proses pembinaan hukum nasional. Kemudian yang kelima, terakhir, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Jadi bagaimana polisi harus menjaga agar kondisi yang ada dalam masyarakat itu selalu tertib. Kemudian memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas. Selanjutnya adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana. Jadi perannya dibagi menjadi 3 sebenarnya. Peran jaksa dalam pidana, perdata. Kemudian yang terakhir ada dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Keberadaan Jaksa Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, dalam undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum atau penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kejaksaan ini berbeda dengan kepolisian. Kejaksaan ini tugasnya adalah melakukan penuntutan. Jadi melakukan penuntutan. Bukan mengadili. Kalau mengadili nanti kan hakim, kemudian penyelidikan, dan penyelidikan ada di kepolisian, meskipun jaksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian peran jaksa dalam bidang pidana adalah sebagai berikut. 1. Melakukan penuntutan. Ini dalam pidana ya. Melakukan penuntutan. Jadi yang mengajukan tuntutan di muka persidangan adalah jaksa. Kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi eksekutor keputusan pengadilan itu dalam tindak pidana itu adalah menjadi kewenangan jaksa. Jadi seumpamanya ada tersangka, terdakwa yang sudah ingkrah diputuskan oleh pengadilan bahwa dia bersalah, maka akan dieksekusi oleh jaksa untuk dimasukkan ke lapas. Ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Jadi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana lepas bersyarat itu semua menjadi tanggung jawab daripada kejaksaan, di bawah pengawasan kejaksaan. Keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Ini yang saya katakan tadi, selain sebagai penuntut, jaksa juga berperan menjadi penyidik, cuman dalam tindak pidana tertentu yang didasarkan pada undang-undang. Jadi memang dalam undang-undang itu ditentukan bahwa penyidiknya adalah jaksa. Kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Jadi, melengkapi berkas perkara tertentu untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Artinya bahwa sebagai penuntut, maka jaksa itu harus memberikan koreksi terhadap berkas yang sudah diberikan oleh kepolisian. Apakah berkas itu ditolak atau diterima? Kenapa ditolak? Karena mungkin buktinya kurang. Ya, maka kemudian jaksa bersama penyidik kepolisian ini melengkapi bukti secara bersama-sama sehingga berkas tersebut benar-benar menjadi berkas yang bisa diterima atau P21 bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian selanjutnya, peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum. 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berarti ini tindakan preventif. Ya, preventif bagaimana masyarakat bisa menjadi masyarakat yang sadar hukum atau melek hukum. Tentunya dengan pembinaan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Kedua, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Artinya mengamankan bahwa jaksa ini menjadi penanggung jawab ketika
kebijakan penegakan hukum, umpamanya sudah ada kebijakan tentang penegakan hukum, maka jaksa ini harus mengamankan, harus mengawal bahwa kebijakan hukum itu bisa dilaksanakan. Ketiga, mengawasi peredaran barang cetakan. Artinya barang cetakan di sini adalah buku, semacam buku. Jadi ketika ada buku yang tidak sesuai dengan umpamanya falsafah negara kita atau ideologi Pancasila, maka jaksa bisa menindak. Ya, bisa menindak. Umpamanya ada buku yang disinyalir adalah buku yang bertentangan dengan ideologi karena memuat tentang ideologi komunis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Gitu. Yang seperti kita ketahui banyak kasusnya seperti Ahmadiyah dan sekte-sekte yang lainnya. Kemudian kelima, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penistaan agama. Ini di bawah pengawasan kejaksaan. Atau bagaimana jaksa bisa melakukan pencegahan. Kalau pencegahan berarti lebih pada unsur preventifnya, bukan unsur penegakan, tapi pencegahan. Bagaimana jaksa bisa melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya melakukan penodaan terhadap agama. Kemudian yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Jadi peran kejaksaan juga bisa melakukan penelitian. Sebenarnya tingkat kriminalitas itu semakin tinggi atau semakin berkurang. Gitu. Kalau semakin tinggi faktornya apa, semakin berkurang faktornya apa. Dan ini harus menjadi dijadikan sebagai sebuah statistik, menjadi acuan atas proses penegakan hukum. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah peran kehakiman. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi, sebelumnya kita cek dulu. Seorang hakim itu harus memiliki apa? Satu, ini syarat menjadi hakim ini kuat. Satu, integritas. Dua, kepribadian tidak tercela. Ketiga adalah jujur. Keempat adalah adil. 5 adalah profesional. Yang terakhir, yang keenam adalah berpengalaman di bidang hukum. Ini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Integritasnya harus tinggi, kepribadiannya tidak tercela. Kepribadian tidak tercela itu apa? Ya, tidak suka berbohong, ya kan? Kemudian tidak suka mengambil hak orang lain, gitu. Kemudian jujur, adil, profesional, berpengalaman di bidang hukum. Karena hakim ini mengapa harus memiliki beberapa komponen sikap ini? Karena hakim ini menjadi penentu, ya, atas salah dan atas keputusan, ya. Keputusan yang diambil hakim ini akan menjadi penentu nasib seseorang. Apakah seseorang itu benar-benar dihukum atas kesalahannya atau ada hal-hal yang menjadikan dia dihukum karena keteledoran penegak hukum. Jadi hakim di sini harus benar-benar profesional, tidak memasukkan unsur perasaan. Artinya tidak ada kebencian, bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan apa dia suka atau tidak kepada terdakwanya, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam peradilan. Sebenarnya hakim itu siapa sih gitu? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili apa? Mengadili suatu perkara yang diajukan di muka pengadilan. Siapa yang mengajukan? Yaitu jaksa dalam tindak pidana. Jadi yang berhak menghakimi, mengadili adalah hakim. Yang menentukan dia bersalah atau tidak itu adalah hakim. Makanya tugas hakim itu luar biasa berat. Mengadili itu pengertiannya adalah merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima berkas perkara, bekas penuntutan, kemudian memeriksa berkas penuntutan dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas
bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak boleh memihak. Harus benar-benar dijalankan atas keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan. Kemudian, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat ini adalah nama lain daripada pengacara. Kalau kita familiarnya adalah pengacara. Advokat atau pengacara memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. 1. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Kedua, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Artinya bebas itu dia diberikan kelonggaran, kebebasan, tidak boleh dihalang-halangi dalam melaksanakan tugasnya atau profesinya. Tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Jadi seorang pengacara itu tidak bisa dituntut. Karena apa? Karena dia menjalankan profesinya, menjalankan tugasnya dalam upaya membela kliennya. Keempat, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. Jadi seorang pengacara itu ketika seumpamanya terjadi kasus pidana di sebuah institusi atau instansi terkait, maka seorang advokat atau pengacara bila menginginkan umpamanya rekaman CCTV yang ada di instansi tersebut, maka harus diberikan. Tidak boleh dihalang-halangi karena ini adalah bagian daripada proses penegakan hukum mencari kebenaran. Kemudian kelima, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Jadi dokumen berkas yang dihasilkan atas upaya pembelaan pada kliennya, karena kan di situ pasti berisi dokumen-dokumen rahasia, maka itu tidak bisa dipaksakan untuk dibuka di muka umum. Karena itu menjadi hak daripada klien dan advokat tersebut. Terakhir, tidak dapat diidentifikasi atau diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Artinya tidak bisa diidentikan bahwa seorang pengacara yang membela seorang teroris itu tidak bisa diidentikan. Oh, ternyata pengacara itu juga pengacara teroris. Pengacara yang membela seorang koruptor tidak bisa diidentikan atau disamakan bahwa pengacara tersebut adalah koruptor atau orang yang tidak pro terhadap korupsi, pemberantasan korupsi. Tidak seperti itu. Kemudian, kewajiban advokat. 1. Dilarang mendiskriminasikan kliennya. Mendiskriminasikan itu apa? Membedakan. Umpamanya yang datang orang kaya dilayani, yang miskin tidak. Oh, yang datang adalah orang dengan agama yang sama dilayani, kemudian agamanya berbeda tidak dilayani. Itu namanya diskriminasi. Kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. Yang tadi hak tadi bahwa pengacara itu mempunyai rahasia dengan kliennya dan itu tidak bisa dipaksa kecuali undang-undang menentukan harus dibuka. Kemudian yang ketiga, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Artinya bahwa seorang advokat itu tidak boleh menjabat atau memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Ya, jabatan apapun lah seumpamanya. Jadi seorang advokat juga tidak boleh merangkap umpamanya menjadi hakim plus advokat. Jadi harus salah satunya. Kemudian yang terakhir, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Jadi ada advokat yang menjadi pejabat negara. Artinya advokat tersebut umpamanya menjadi anggota DPR, kemudian atau menjadi menteri, maka dia selama menjadi pejabat itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan profesinya. Kemudian yang terakhir, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, umpamanya dengan kejaksaan atau dengan kepolisian. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang terakhir, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas 1. Kepastian hukum. Kepastian hukum di sini artinya bahwa apapun yang dilaksanakan oleh KPK itu harus ada dasar hukumnya atau undang-undangnya. Kedua adalah keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. Kemudian 3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Kemudian yang keempat, kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Jadi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK harus dilaksanakan secara seimbang. Terima kasih, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang keempat ini. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas di Google Form yang akan saya berikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.